Elshinta News and Talk. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan penambahan kasus cacar monyet atau monkeypox di Jakarta. Total ada 13 kasus positif cacar monyet yang ditemukan di Jakarta. Kasus positif cacar monyet pertama ditemukan pada Agustus 2022 pada tanggal 13 Oktober 2023. Kemudian kasus kembali bertambah 1. Kasus kemudian juga terus bertambah hingga 13 orang. Salah satu pasien positif cacar monyet yang ditemukan pada 23 Oktober merupakan kontak erat seksual dari pasien positif. Lalu seperti apa karakteristik penyebarannya dan langkah apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menanggulanginya? Untuk membahasnya kami temui epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Diki Budiman. Elshinta News and Talk. Pendengar, jika Anda memiliki kewaspadaan dan antisipasi dan mengetahui bagaimana cara penanganannya, Anda juga bisa bertanya di 0215869000. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Diki. Selamat sore, Mas Ari, dan Assalamualaikum juga penyimak Elshinta. Baik, Pak Diki, terkait dengan hal ini juga timbul rasa kekhawatiran dari masyarakat karena total korban dari kasus positif cacar monyet juga semakin bertambah. Apa yang mungkin perlu masyarakat ketahui terkait dengan karakteristik penyebarannya nih, Pak Diki? Ya, sebetulnya pertama saya sampaikan jangan sampai panik ya masyarakat, termasuk juga para tenaga kesehatan ya. Karena pertama bahwa meskipun ini adalah penyakit yang tidak boleh dianggap sepele, tapi cara penyebarannya di antara atau antar manusia ini belumlah pada level yang menguatkan dalam artian cepat ya, belum ya. Karena untuk diingat, untuk diketahui bahwa penyakit ini lama menjadi satu penyakit endemik di Afrika, itu dominannya atau dominasi penyebarannya, tipe penyebarannya dari bentuk zoonotic transmission atau dari hewan ke manusia. Walaupun ada penularan antar manusia, tapi itu sejauh ini memerlukan kontak erat, dekat, dan juga relatif cukup ada waktu atau durasi. Nah, sebetulnya yang mengkhawatirkan saya adalah ketika ini saat ini di dunia, walaupun sudah dicabut sebetulnya ya Mas Ari dan penyimak status kedaruratan kesehatannya, namun kalau kita abai dalam pencegahan, kita anggap ini sepele, kemudian tadi kontak tracingnya dalam konteks ini kurang juga dilakukan, virus ini akan bermutasi. Makin pintar dia, sehingga dikhawatirkan pada saatnya nanti dia akan lebih efektif menular antar manusia. Nah, saat ini sebetulnya relatif belum terlalu cepat ya. Apalagi yang terjadi saat ini sebetulnya adalah satu tipe penularan yang memang benar-benar kontak erat ya, ada hubungan ya, apalagi di dalam konteks ini ada hubungan seksual ya. Yang jelas ini berarti ya pertukaran cairan tubuh terjadi, dan juga ini biasanya adalah orang yang juga sangat dekat. Nah, tapi kalau untuk masyarakat secara umum sejauh ini belum terdeteksi ada kasus ya dalam konteks di luar Afrika ya, di luar Afrika, sehingga penularannya masih di kelompok-kelompok yang tertutup tadi dan berisiko tinggi, perilaku berisiko tinggi. Ya, artinya meskipun kita tidak harus cemas atau khawatir yang berlebihan, tapi harus tetap waspada dengan penyebarannya. Ini mungkin apa yang perlu diperhatikan terkait penyebarannya ini, Pak Diki? Jadi pertama tentu sebagaimana umumnya mekanisme atau cara pencegahan penyakit yang menular, prinsipnya sebetulnya sama ya. Jadi kita harus pertama bahwa perilaku misalnya mencuci tangan ya, yang disebut dengan good hand hygiene ini ya, ini harus tetap kita jaga. Kemudian juga siapapun ya, kalau kita melihat yang sakit apapun sebetulnya, ini sudah harus menjadi pembelajaran dari pandemi. Ya harus disarankan dia tidak bekerja, dia istirahat, dan kita juga menjaga jarak. Itu harus. Karena saat ini kita tidak akan pernah bisa membedakan. Karena bicara gejala monkeypox ini
sangat bervariasi dari mulai sangat ringan sampai berat. Jadi sulit ya. Kemudian juga bicara masker, ini masih penting ya. Meskipun dalam konteks monkeypox ini kan tidak menular melalui udara, tapi dia ada cairan udara. Kalau orang bersin batu gitu kan ada ya cairan yang terciprat itu. Artinya pemakaian masker pun penting di fasilitas, apalagi fasilitas kesehatan ya. Pergi misalnya kita mau ke menengok ya orang sakit dan lain sebagainya, atau melihat ada orang sakit. Nah ini, atau apalagi sekarang dalam konteks saat ini lagi banyak nih batuk pileknya karena mulai musim hujan di Indonesia. Nah kemudian juga tentu ya, karena ini adalah penyakit yang ditularkan melalui binatang ya, dan walaupun saat ini di Indonesia kita belum memiliki data atau menemukan kasus yang penularan dari hewan ya. Tetapi kehati-hatian, perilaku ketika kita misalnya memiliki hewan peliharaan, apalagi kita beternak hewan, ini harus mulai menerapkan yang disebut dengan practice safe animal handling ya, atau perilaku atau cara kita melakukan hygiene untuk pengelolaan atau penataan peternakan hewan-hewan kita ini. Yang ini disebut dengan mempromosikan good animal hygiene ya. Ini penting sekali karena kita ini negara yang kita nggak bisa hanya fokus pada misalnya wah ini monkeypox ataupun katakanlah kemarin rame misalnya dengan Nipah virus dan lain sebagainya. Kita ini negara kaya dengan hewan liar, termasuk alam liar, sehingga potensi adanya penyakit baru yang timbul di wilayah Indonesia ini juga tinggi, yang penularan dari hewan. Oleh karena itu, kita harus sudah mulai menerapkan yang disebut dengan good animal hygiene. Dan melalui seperti halnya Sinta saat ini, literasi menjadi penting ya. Panik tidak, tapi kehati-hatian harus gitu. Walaupun saat ini risikonya sangat rendah untuk populasi umum, tapi pada gilirannya ya bukan tidak mungkin ini juga akan bisa mengarah pada kelompok yang rawan di populasi umum, yaitu ya pasangan dari si pelaku seks sejenis ini yang terinfeksi misalnya, dan juga anak. Oke. Baik. Tapi di sini ada rasa kekhawatiran. Kita ketahui bahwa virus monkeypox ini juga dapat menular karena seseorang ini bersentuhan dengan virus dari hewan yang terinfeksi, kemudian juga terkontaminasi dan sebagainya. Nah, bagi masyarakat yang mempunyai peliharaan monyet atau mungkin punya penangkaran monyet, ini kan juga ada rasa kekhawatiran yang lebih dari masyarakat biasa yang mungkin juga tidak memelihara monyet ini, Pak Diki. Ya, itulah sebabnya bagi yang memang memiliki hobi atau memang pekerjaannya ya kontak dengan hewan, binatang, dia sudah harus mulai, meskipun saat ini misalnya dalam konteks binatang kita tidak memiliki data yang menunjukkan ini sudah, karena bisa saja ini potensi penularan misalnya dari orang yang terinfeksi tadi, kan di Indonesia belum ada reservoir untuk monkeypox di hewan ya, di binatang nih. Tapi kalau misalnya orang yang terinfeksi itu dia memiliki hewan peliharaan seperti tadi, dia bisa menularkan gitu. Dan ini yang saya khawatirkan, itu sebetulnya yang saya khawatirkan kalau kita lemah ya dalam deteksi kasus berikut. Dan untuk itulah saat ini dalam pengelolaan hewan meskipun domestik sekalipun ini harus ada mulai ditertibkan aturannya, bagaimana kita membiasakan untuk menjaga jarak, meminimalisir kontak secara langsung, walaupun itu hewan-hewan yang akrab dengan kita ya, karena bagaimanapun kita harus menjaga adanya potensi ya, adanya lompatan virus ini dari hewan ya, ataupun sebaliknya sebetulnya dalam konteks COVID juga kan sebetulnya ya bisa orang menginfeksi hewan domestiknya, misalnya yang terinfeksi COVID SARS-CoV-2 ya dia bisa menginfeksi kucingnya ya, atau anjingnya, bisa terjadi seperti itu. Dan dalam konteks itu berarti dia tidak menerapkan yang disebut dengan ya tadi good animal hygiene ya. Jadi membiasakan memakai sarung tangan, memakai masker, bahkan semacam hazmat itu menjadi satu hal yang penting. Bahkan setelah misalnya
memandikan atau mengurus hewannya, ya dia harus mandi, ya, dia harus membersihkan diri seperti itu. Oke, baik. Kita ke pendengar terlebih dahulu, Pak Diki. Sudah bergabung bersama kita. Ada Pak Rudi di Cinere. Silakan, Pak Rudi. Silakan. Selamat sore, Pak Diki. Selamat sore, Pak Rudi. Ya, ini saya dengar dari beberapa waktu yang lalu, beberapa hari. Sekarang jumlahnya bertambah terus. Satu sebenarnya yang jadi perhatian saya, ini kalau kita ketemu orang yang terinfeksi cacar monyet ini, kita bisa tahu atau enggak? Karena belum tentu semua yang kena cacar monyet mau ngomong mereka. Tapi kita yang belum kena, kita bisa nggak lihat dia, oh ini kayaknya cacar monyet. Itu satu. Satu lagi yang saya mau tanya, kan tadi kita tadi bilang lewat cairan. Nah, yang saya pengen tahu, kalau berenang bareng, itu kena atau enggak? Terus kayak misalnya pakai handuk bareng, atau makan, bekas makan itu, kayak apa sih penyakit hati itu loh. Itu kan bekas, nah itu kan bekas makan juga bisa menular. Maksudnya lewat cairan boleh lebih clear enggak, Pak? Atau cuma hubungan seks doang? Itu sih. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak Rudi. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Pak Diki. Silakan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus. Jadi pertama ya, bahwa kita tidak bisa melihat dari tampilan fisik ya, kasat mata, oh ini adalah cacar monyet misalnya. Karena tampilannya bisa seperti kelainan akan jerawat atau seperti cacar air gitu. Jadi tidak sangat bervariasi. Ini yang juga membuat kenapa penyakit ini ya cukup sulit dikendalikan ya, karena variasinya dalam tampilan dari gejala. Nah, artinya kita nggak bisa menjudge seseorang, oh itu dia, mohon maaf, misalnya ada orang kayak borok-borok, oh dia cacar monyet, nggak seperti itu. Jadi yang bisa membantu kita ya, menyarankan ya, bukan mencurigai ya, menyarankan seseorang untuk menemui atau bahkan mengontak tenaga kesehatan untuk memastikan dia sakit monkeypox atau tidak adalah riwayat perilaku berisikonya gitu. Misalnya ya mohon maaf, saat ini kita melihat dari data epidemiologi statistik ini bahwa kelompok yang berisiko adalah yang melakukan hubungan sejenis atau bahkan termasuk yang melakukan hubungan seks bebas yang bergonta-ganti pasangan ya. Nah itu masuk dalam kelompok yang perlu dicurigai atau masuk kelompok berisiko tinggi, bahwa ketika dia mengalami kelainan pada kulitnya, jangan-jangan ini terinfeksi ya, itu masuk, dan itu yang perlu nanti mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dari dokter ya. Dalam hal ini saya menyarankan kalau konteks ini sebaiknya ke dokter penyakit kulit ya untuk lebih spesifiknya atau penyakit dalam. Kedua, untuk menjawab pertanyaan kedua ya, penularan ini sekali lagi lebih bersifat kontak erat, cairan tubuh, dan juga ada waktu atau durasi yang terus terang data saat ini belum bisa kita berapa lama dan seberapa lamanya ya kontak ini dilakukan. Namun data yang kita peroleh sejauh ini ya, baik yang di Afrika maupun di luar, bahwa ya tidak hanya sekilas gitu ya, tidak misalnya kita di jalan di kereta api ada orang luka terus sentuhan dan terus langsung infeksi, enggak. Apalagi kalau kita menerapkan prinsip personal hygiene tadi ya, misalnya pulang kerja kita cuci mandi dan segala macam, itu yang akan semakin menjauhkan risiko itu. Kalau bicara berenang ya tidak juga, karena dengan apalagi kita berenang dalam kolam yang cukup besar, ada kaporit ya, itu tidak risikonya amat sangat kecil. Tapi kalau memakai handuk yang bersama, tidur bersama misalnya ada dia di kasur yang bersama, dia sudah ada lesi atau kelainan kulit, itu ada potensi ya. Karena ini cairan tubuh ini yang terjadi makanya monkeypox itu juga salah satunya menginfeksi banyak tenaga kesehatan atau kerabat dekatnya, karena cairan tubuhnya ini yang dia mulai mengalami kelainan kulit ini mengkontaminasi ya spray dan lain sebagainya, termasuk apalagi handuk bersama, itu bisa terjadi. Kalau makanan ya, kalau misalnya ya ini kan cairan tubuh termasuk kayak liurnya, dia mungkin ada luka di dalam segala macam, ya bisa juga terjadi. Jadi prinsip
personal hygiene, jangan sharing atau berbagi apapun yang barang pribadi itu harus digunakan untuk mencegah segala macam bentuk penyakit menular, termasuk ya monkeypox, hepatitis, HIV/AIDS ya, atau bahkan penyakit menular lain. Oke, tapi yang perlu masyarakat sadari terkait dengan gejala, mungkin kalau itu kan penularannya, tapi kalau tanpa kita sadar, gejala yang kita rasakan seperti apa? Kalau kita lihat secara fisik kan seperti cacar air, apakah ada yang lainnya nih Pak Diki? Jadi kelainan di kulitnya ini memang tidak mudah ya, bahkan seorang dokter umum pun ya belum tentu bisa memastikan itu, dan itu apalagi ini penyakit baru ya, dalam konteks Indonesia ya. Ini perlu ada pelatihan beda lagi dengan misalnya dokter kulit kita sudah terupdate tentang ini. Karena lesi di kulitnya ini sekali lagi bentuknya pustul atau vesikel itu artinya ada kayak cacar air, ada isi cairan di dalam. Tapi ini sekali lagi ada ada variasi lah ya yang tidak mudah, karena gejala secara umum ya sama seperti infeksi lain, flu atau viral infection lain, seperti ada demam, nyeri kepala, nyeri otot, atau ada cuma kemerahan sedikit saja ya. Bahkan ada salah satu yang di dalam konteks di kasus di Jakarta juga tadinya saya itu sebenarnya jerawat infeksi biasa gitu, tapi ya setelah diperiksa ya juga monkeypox. Jadi sekali lagi ini tidak mudah, dan sekali lagi ini yang menyebabkan kenapa ketika ini sudah menjadi outbreak cukup sulit dikendalikan. Makanya saya sampaikan ketika kita gagal melakukan kontak tracing ke lapis kedua atau bahkan ketiga, ini akan bernasib seperti HIV ya. Walaupun terutama yang berisiko adalah kelompok-kelompok yang berperilaku risiko tinggi tadi. Baik. Tapi di sisi lain kan ini masyarakat juga tidak berjuang sendiri, meskipun juga tidak ada jangan sampai ada rasa kekhawatiran yang berlebihan, namun tetap waspada. Kita tinggal di Indonesia dan kasus yang timbul di Jakarta juga menimbulkan kekhawatiran untuk daerah lain. Ada beberapa provinsi lain juga mengkhawatirkan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait hal ini, Pak Diki? Ya, ini sangat baik apabila pemerintah daerah, khususnya dinas kesehatan, baik level provinsi, kabupaten, kota, aware dan mulai melakukan tindakan pelacakan, penjangkauan pada kelompok-kelompok berisiko tadi ya. Karena bagaimanapun ketika ada satu penyakit menular yang berkaitan erat dengan perilaku ya. Dalam konteks ini seperti HIV ataupun dalam konteks pembicaraan kita ada dalam monkeypox, dan kelompok yang berisikonya, yang vulnerable-nya, yang juga melakukan perilaku berisiko tinggi itu ada di daerahnya, ya artinya risikonya jelas besar gitu. Dan bahwa ini mungkin sudah ada juga tidak menutup kemungkinan ya, karena ya mohon maaf sekali lagi ini kan di kelompok misalnya gay atau homo ya atau yang sejenis. Sekali lagi ini juga tidak menutup kemungkinan yang juga biseksual ya. Nah, ini kan ada di semua daerah di kita, bahkan sebagai peneliti HIV dulu 10-15 tahun lalu bahkan di Puncak Jaya, Ujaya saja ada gitu yang berperilaku seperti itu. Nah, artinya potensi risiko-risiko itu ada, sehingga pemerintah daerah harus mulai meningkatkan surveillance-nya pada kelompok berisiko tinggi. Dengan melakukan surveillance inilah kita bisa melihat, jadi ada sampling, ada juga pemeriksaan, penjangkauan, melihat karena ini juga tidak mudah ya menjangkau kelompok-kelompok tertentu ini. Itu yang harus saat ini mulai dilakukan, digencarkan lagi. Gunakan jalur, cara ataupun NGO atau LSM yang memang selama ini sudah aktif di bidang HIV, pengendalian HIV, karena mereka yang tahu, karena kelompoknya beririsan atau sama gitu. Oke, baik. Baik, ini menjadi sebuah catatan yang mungkin juga dapat segera diterapkan, karena mengingat juga meskipun tidak ada rasa khawatir yang berlebihan, tapi tetap waspada dalam pencegahan ini yang perlu diingat untuk semuanya, Pak Diki ya. Iya, betul. Baik. Terima kasih Pak Diki sudah bersama El Sinta Pak pada sore hari ini. Edukasi yang luar biasa untuk kita semua agar kalian juga bisa diterapkan untuk pola hidup sehat Pak Diki ya. Terima kasih. Salam untuk penyimak semua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar narasumber kami epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, dan juga terima kasih ada bagi Anda yang sudah menyimak perbincangan kita pada sore hari ini. Elshinta News and Talk.